Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Pratama. Saya angkatan 2022, program studi Teknik Pertambangan USK. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana alur kisah daripada film dokumenter Seksi Killer tahun 2019. Jadi film Seksi Killer ini merupakan film yang mengangkat isu pertambangan batu bara di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, yaitu PLTU. Nah, jadi itu ada beberapa lokasi, yaitu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga ada di Pulau Jawa. Nah, jadi dari film ini juga ada berupa kejahatan politik di sini, kejahatan publik, yang dimana kejahatan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin berkuasa di atas tanah kita ini. Nah, jadi oknum-oknum tersebut adalah calon-calon pemerintah dan juga bahkan pemerintahan yang sedang berada pada kabinet sekarang ini. Nah, jadi pembahasan tersebut bakal kita lanjutkan lagi dan kita bahas lagi. Baik, selanjutnya adalah beberapa bahaya utama yang ada terdapat dalam film dokumenter Seksi Killer ini, yaitu adalah penyakit, di mana penyakit tersebut terdapat daripada debu dari area pertambangan batu bara dan juga pembangunan PLTU, di mana debu-debu tersebut bisa menyebabkan seseorang menderita sesak napas. Nah, jadi sudah ada seorang wanita tua yang mengalami sesak napas karena ada perusahaan ataupun ada PT pabrik PLTU di sekitaran rumahnya, dan juga dampak seperti lumpur itu seperti masuk dalam dampak lingkungan. Jadi di dampak lingkungan ini, lumpur dari sisa-sisa pertambangan ini masuk ke dalam lahan-lahan persawahan punya masyarakat, di mana masyarakat itu tidak bisa memanen ataupun bertani sebaik mungkin karena ada suatu kasus dan suatu problem di mana mereka akan kesulitan dalam menghadapi pekerjaan mereka, dan juga ada kerusakan lingkungan, yaitu lubang-lubang tambang yang bekas tambang yang tidak direklamasi. Nah, jadi dari lubang-lubang tersebut sudah menelan kurang lebih 15 orang nyawa daripada bekas-bekas lubang tambang tersebut akibat kelalaian tadi. Nah, selanjutnya ada konflik sosial, di mana penggusuran tanah yang dekat daripada tempat area pit atau area pertambangan tersebut. Jadi tanah-tanah masyarakat ini banyak digusur oleh pemerintah, digusur dalam artian kata bla bla ini itu, yang memang agak rumit kalau dibahas. Dan selanjutnya ada resiko kecelakaan, yaitu longsor dan juga bangunan tanah yang ambruk, dan bahkan rumah masyarakat pun banyak yang ambruk dan juga mengalami retak-retak karena berada di dekat area pertambangan, di mana area tersebut ada aktivitas pertambangan seperti peledakan dan juga kelewatan alat berat. Nah, jadi selanjutnya ada preventative control, di mana yang pertama ada aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini tentang pengelolaan limbah, di mana para petinggi di tambang ini harus bisa mengelolakan limbah, air limbah, dan juga reklamasi sesuai dengan ketentuan yang ada, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang kedua ada aspek sosial, di mana
hak masyarakat ini sedikit demi sedikit itu tidak ada, malah menghilang. Jadi hak asasi manusia terhadap masyarakat ini hilang, di mana mereka tidak bisa hak untuk berbicara itu tidak didengar. Contoh ada kasus ada di situ seorang petani yang dipenjara karena melawan perusahaan, karena dia mendemo di perusahaan tersebut, dan jaminan kesehatannya tuh juga kurang kepada masyarakat sekitar. Jadi itu kurang dikontrol oleh pihak perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada aspek tata kelola. Nah, di mana aspek tata kelola ini menjadi akarnya tadi, di mana para elit politik. Dan yang kelima ada dampak mitigasi. Nah, di mana dampak mitigasi ini berhubungan pada untuk mencegahnya ada di regulasi yang ketat, dan yang pertama regulasi yang ketat, yang kedua memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini mendapatkan pola pikir yang baik dan juga mendapatkan hak suara pada edukasi tersebut. Dan yang ketiga ada izin penambang harus sesuai, di mana izin tersebut harus sesuai, di mana dari tahun berapa tahun produksi, berapa lebar tanah dan lain sebagainya. Yang keempat ada peta rawan bencana, di mana itu harus dibuat hal itu agar supaya masyarakat bisa istilahnya menjauhi hal tersebut dengan adanya peta rawan tersebut. Seperti kejadian pada kolam air tambang tadi, itu sudah banyak masyarakat mengeluh untuk membuatkan batas. Itu yang mengeluh tuh ibu daripada anaknya yang meninggal yang akibat tenggelam pada kolam tambang tersebut. Di mana salah seorang gubernur menjawab bahwa itu adalah kecelakaan atau ajal. Akan tetapi jika kita pikir secara logika, jika di situ tidak ada tambang, maka tidak akan terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, yang terakhir ada fasilitas masyarakat yang bagus, di mana para pemerintah dan juga para petinggi daripada perusahaan tersebut memberikan fasilitas yang bagus untuk agar masyarakat ini terhindar daripada hal yang tidak diinginkan, seperti bangunan itu yang kokoh agar tidak terjadi ambukan, tidak terjadi longsor, dan tidak terjadi rekahan ataupun retakan pada dinding bangunan. Baik, yang terakhir adalah klarifikasi metode analisis risiko. Nah, jadi kami menggunakan root case analysis atau RCA. Jadi RCA ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Jadi dari RCA ini mempunyai 5 komponen, yaitu manusia, metode, material, mesin, dan juga lingkungan. Jadi dari manusia sendiri, manusia ini mempunyai hubungan, karena manusia lah faktor utama terjadinya perusahaan ini, terjadinya aktivitas ini. Karena tanpa adanya manusia, aktivitas ini tidak akan bisa terjalankan. Nah, jadi manajemen risiko tadi, manusia itu yang menjadi umum tersebut, yang mempunyai kepentingan pribadi kepada perusahaan tersebut, di mana dia ingin meraup keuntungan, ingin melakukan aktivitas penambangan untuk meraup keuntungan, akan tetapi pada lingkungan mereka mengabaikan. Jadi faktor daripada manusia ini merupakan salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan. Dan yang kedua ada metode. Metode itu adalah metode, di mana metode penambangan ini juga merupakan salah satu hal yang penting untuk manajemen risiko.
di mana metode-metode yang bagus akan menciptakan atau melahirkan gambaran-gambaran yang bagus juga tentunya. Nah, jadi dari metode-metode yang bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Akan tetapi jika metodenya saja sudah buruk, maka hasilnya sudah tentu buruk. Nah, selanjutnya ada material. Nah, dari material tersebut juga perlu dipertimbangkan. Dan kemudian ada mesin memang tidak mempunyai resiko yang paling tinggi pada kasus ini, tetapi mesin juga harus dipertimbangkan, baik itu mesin dari pengangkutan dan juga mesin dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan, di mana pit ataupun pertambangan batu bara dan juga pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang pada film dokumenter ini itu pada ruang yang begitu luas, pada tanah yang begitu luas. Jadi material-material seperti debu tadi yang menjadi masalah itu dengan mudah dan menyebar ke beberapa sisi. Dan juga ada lingkungan seperti di laut, dari mana batu bara yang dari Kalimantan itu kan diangkat melalui laut menuju ke Pulau Jawa. Nah, itu juga menjadi faktor lingkungan yang begitu rumit, di mana banyak daripada nelayan itu melakukan aksi unjuk rasa, di mana para ikan juga bakal hilang dengan adanya dampak lingkungan seperti belum lagi tumpahnya batu bara dari tongkang dan pun lain-lainnya. Jadi itu menghambat para nelayan tersebut. Nah, jadi dari kelima kategori tersebut, dari analisis RCA tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis tersebut betul-betul harus diterapkan pada permasalahan ini agar tidak timbul lagi ke depannya masalah-masalah yang baru pada perusahaan-perusahaan baru.